Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa ada manfa'a fi ulumi fi darini amin. Ini masih menerangan i'rabnya ya. Ini belum masuk ya pembahasan. Wa min tabaiyatun, dan min itu adalah tabaiyah ya. Min ilmi asraril lisanil arabi. Wa ilmu lisani arabi ilmu lugati ya. Ya, min ilmi asraril lisanil arabi ya. Ini ilmu lisan arabi adalah ilmu lugah, ilmu lugati, ilmu lugah, ilmu bahasa. Wa asraruhu daqa'iquhu. Rahasia-rahasianya adalah yang halus-halusnya. Memang bahasa Arab itu sulit. Kamus aja itu kamus kita mengenal lugah itu gede-gede banget. Iya. Dulu kita terkenal dengan apa? Munjid itu ya. Bangga banget punya munjid. Ingat banget saya dulu ngaji, Masya Allah bangga banget punya munjid. Munjid ya. Terus apa? Mukhtarus Sihah ya, ya, kemudian apa? Lisanul Arab. Kemudian Tajul Arus. Yang paling gede Tajul Arus. Lisanul Arab juga gede juga. Lebih banyak lagi Tajul Arus ya. Alhamdulillah saya punya itu. Tapi sekarang ada lagi lebih canggih nih HP. Sebenarnya itu yang lebih canggih nih. Ya, tapi kita harus punya kitabnya juga. Ya, lebih meyakinkan. Jadi alhamdulillah saya siap insyaallah. Siap. Jadi kita iya. Harus kita punya dua-duanya untuk ini apa namanya meyakinkan ya, benar. Memang bisa tapi kita ngecek lagi kitab aslinya ngecek lagi. Kenapa? Karena kita nggak bisa menghindari teknologi. Dan kita memang harus menggunakan teknologi. Artinya jangan kita buta dengan teknologi. Dan kita menghargai itu karena itu ya minal ilmi, termasuk ilmu juga. Ya sekarang seperti ada AI gitu kan. Kita nggak bisa berhindar dari AI. Nggak apa-apa menggunakan itu, nggak apa-apa. Yang penting kita telaah lagi. Jangan mentah-mentah pakai itu. Enggak semua benar. Enggak semua benar. AI salah banyak. Dia kan inputnya dari pendapat orang banyak. Suka begitu, waduh. Seperti definisi pesantren aja. Wah ini nggak benar ini. Dalamnya macam-macam. Gitu. Jadi kalau itu ya sebenarnya kalau saya lihat yang bodoh jadi bodoh, makin bodoh yang pintar makin pintar. Jadi kebantu. Tapi walau begitu, walaupun pintar, kita harus ngecek lagi benar apa kagak kitabnya, kitab. Tapi secara ilmu ya itu sangat kebantu sekali, sangat kebantu sekali. Wadarkin ya,
wadarki dan perkataan darki bimakna idrakin, maknanya idrak, ma'tufun ala mawarida, diatofkan atas ya mawaridin ya. Wa ma waqi'atun 'alal ma'ani daqiqatil lati khussa biha lisanul arabiyyu, dan ma itu yang jatuh atas makna-makna yang halus yang dikhususkan dengannya akan lisanul arab, bahasa Arab. Wa min ajabi ya, wa min ajabin bayanun laha, dan lafaz min ajabin itu bayan baginya, bagi ma. Wal ajabu bi ma'nal ajibi, ajabu dengan mana ajib ya, yang mengherankan. Ay ma yata'ajjabu minhu li latofatihi, sesuatu yang mengherankan darinya ya, karena halusnya. Yang mengherankan maksudnya yang mengagumkan, bisa juga begitu, terkagum-kagum ya, karena kehalusannya ya. Ya, karena kehalusannya, maksudnya karena dalamnya makna yang terkandung di dalam kalimat itu. Wa qauluhu, dan perkataannya li annahu ail mazkura minal bayani wa taliyaihi, karena bahwasanya dia artinya yang disebutkan daripada penjelasan dan daripada bayan dan dua yang mengiringnya ya, ma'ani ya, badi ya, tiga ini ya, bayan, ma'ani, badi ya. Badi ditaruh yang ketiga karena badi itu ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan badi termasuk daripada ilmu balaghah, ada yang mengatakan tidak. Dan susunannya pun saya perhatikan dari kitab-kitab balaghah, ada yang ditaruh di kedua, ada yang ditaruh di ketiga. Biasanya susunan dipengaruhi oleh keyakinan penulis ya. Kalau ditaruh yang ketiga berarti dia enggak termasuk di dalamnya. Kalau ditaruh yang kedua dia termasuk di dalamnya. Wa muradu bil i'rabi al mu'rabu, dimaksud dengan i'rab adalah mu'rab ya. Jadi yang masdar maksudnya isim maf'ul. Wa lubabu kulli syai'in khalisuhu, lubab isi setiap sesuatu maksudnya khalisuhu ya, kesimpulannya ya. Wa makna kauni hazil fununi muadda'a karu'il mu'rabi minal kalimati, dan makna keadaan ini fan ya, adalah ail muaddaha karu'i lil mu'rabi minal kalimati, adalah ya maksud pelajaran ini bagaikan ruh ya, seperti ruh lil mu'rabi, bagi yang di-i'rab, minal kalimati, daripada kalimat-kalimat. Annaha, bahwasanya dia musilatun, yang menyampaikan ila ma'rifatil mazaya zaidati ala ma'anil kalimatil asliyati, kepada mengenal faedah-faedah yang bertambah atau yang lebih atas makna-makna kalimat yang asli. Allati hiya min khawasit tarakibi, yang dia itu di antara kekhususan tarakib ya, susunan kalam. Kal mutabaqati li muqtadal hali, seperti mutabaqah bagi muqtadal hal ya,
menyesuaikan kalam mutabaqah li muqtadal hal. Iya. Bagi muqtadal hal, bagi keadaan tuntutan, ya. Ya, bagi keadaan tuntutan. Ini istilah sebenarnya, muqtadal hal itu istilah, ya. Jadi muqtadal hal ini kita bicara sesuai dengan tuntutan keadaan. Muqtadal hal. Ya. Lagi orang kawinan umpama gitu ya. Kita bicaranya tentang kawinan, mukadimahnya pun begitu. Ya. Umpama itu untuk keadaan. Jangan orang kawinan ceritanya maulid. Saya pernah begitu hadir begitu. Orang kawinan cerita maulid. Aduh ya Allah. Kita senyum-senyum aja dah. Enggak muqtadal hal itu. Wa hadza huwa mahattu nazaril bulagha'i. Itu adalah tempat pandangan atau tempat atau pusat perhatian para ulama balaghah. Fal kalimatul mu'rabatu al mujarratu an hadil khawasi kal asba'il khaliyati anil arwahi. Maka kalimat-kalimat yang di-i'rab yang mujarradah, yang sunyi, yang kosong, an hadil khawasi, daripada kekhususan ini, dia ya kan, kalau kalimat enggak ada mempunyai kekhususan ini, ya balaghah. Jadi balaghah itu mempunyai kekhususan tersendiri, ya. Kal asbahil khaliyati, seperti tubuh yang kosong, anir ruh, daripada ruh. Kalau amal yang kosong itu maksudnya apa? Tanpa ikhlas. Ya, tapi kalau bahasa yang kosong, ya tanpa, ya, ilmu bayan, tanpa, ya, ilmu ma'ani, tanpa ilmu badi'. Kosong. Saya pernah hadir di satu, ya, di masjidnya, masjid. Ya. Saya ingat siapa yang khutbah waktu itu, ya, di masjid sini. Ada abang saya, ya, kayak soleh ini, beliau memang hebat, ya, mantiknya hebat, ya, ininya apa namanya, balagonya hebat, bahasanya hebat, nahunya hebat, tasawufnya juga hebat. Saya rasain sendiri itu, ya. Lagi khutbah, beliau hadir di situ, saya sama saya berdua. Kata beliau, nggak ada rasanya. Gitu. Masa, ya emang gak ada rasanya, emang saya gak ngerasain juga, gak ada rasanya. Masya Allah. Jadi kita itu kalau khutbah itu dirasain orang, kita kalau ngomong itu dirasain orang. Jadi jangan anggap sepele itu orang. Kita dinilai orang, kita nggak ada rasanya, kurang garam kayaknya nih. Masya Allah. Ya. Ya, ada juga orang yang menilai kita, Masya Allah luar biasa, ada macam-macam nanti ya. Jadi kalau kita mau bicara khususnya khutbah, sucikan hati dulu, ya, sungguh-sungguh sucikan hati, bersihkan hati. Makanya kalau khutbah Jumat itu nggak sembarangan itu, ya, nggak sembarangan.
Kalau sekarang kan orang rada sembarangan itu. Orang dulu itu khutbah Jumat itu bukan tukang ceramah, bukan. Yang disuruh itu ya kiai-kiai kampung yang ngamalin ilmu. Kalau sekarang penceramah sekarang. Jangan panggil ustaz. Iya, aduh, yang kalau nggak dipanggil ustaz nggak ini lagi dia. Ada seorang kiai hadir di satu majelis taklim, ya ini dia diundang, kemudian yang diundang tuh kiainya nggak memanggil ustadz, ya ustazah nggak dipanggil ustazah, dipanggil pengajian ibu-ibu, ya. Nggak dipanggil ustazah, karena memang dia ya cuma ngajar Quran aja. Itu marahnya bukan main, kata dia besok gua panggil lagi katanya. Masya Allah. Dulu tuh Muammar aja itu panggilannya cuma Haji Muammar. Sekarang gini. Ustaz Maria Ulfanya itu sampai sekarang beliau nggak pakai ustazah, Haja ya. Maria Ulfah itu kelas internasional. Qori'ah pada. Masya Allah. Hah? Akademisi, dokter beliau, dosen. Saya pernah ini sowan ke rumahnya. Kan adik saya pesantren di sana. Iya, ketemu sama beliau rumahnya. Oh, internasional ya. Tapi beliau enggak pakai usaha, enggak, haji aja. Sampai sekarang, Masya Allah. Tapi mulia. Ini ngambek. Besok gua panggil lagi katanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah. Itu. Kal asbahil khaliyati anil arwahi. Jadi seperti tubuh yang kosong daripada ruh. Falaisat mu'tabaratan biduniha, maka tidaklah dia itu dianggap atau diperhitungkan dengan tanpanya, enggak dianggap dengan tanpanya, tanpa ruh. Ya, tanpa khususan yang tadi udah disebutin itu. Enggak ada bayannya, enggak ada ma'aninya, badiknya. Kama annal jisma la yu'tabaru biduni ruhi, sebagaimana jisim tidak dianggap dengan tanpa ruh, tidak diperhitungkan dengan tanpa ruh. Ya. Ya. Lihat orang kita kalau sholat Jumat, ya itu kita bedain tuh ya. Nih kalau beliau yang khutbah, Masya Allah, masuk ke dalam hati. Kalau dia mau khutbah, aduh nggak berasa. Tapi kita sebagai pemirsa dengerin aja, ambil aja hikmahnya. Mati. Iya, sejauh ini perumpamaannya. Iya, perlu ilmu dan perlu ruh. Jadi kalau ini kan ruhnya ilmu, kalau ini nih. Nanti kalau kata tasawuf ruhnya aja ikhlas. Jadi dua itu mesti kita milikin tuh. Seorang ahli ilmu itu. Apalagi dalam berkhutbah itu, Masya Allah, nggak boleh sembarangan. Iya. Kita khutbah mau pada berhenti-berhentiin, orang mau berdaftar-daftar.
Fal khawasu al kalimatu bi manzilatil arwah. Maka khawas itu adalah kalimat-kalimat dengan sekedudukan dengan ruh. Kal asbahi seperti jasad. Fa fi kalamihi ya. Fa fi kalamihi al hukmu ala syai'i bi hukmi muaddahu. Maka pada kalamnya itu ya menghukum atas sesuatu dengan menghukum maksudnya. Wa yahtamilu dan muhtamil pengertiannya ayyakunul muradu bil i'rabi bahwa adalah yang dimaksud dengan i'rab al ilmul ba'isu anhu wa huwa nahwu. Nah, ilmu yang membahas darinya yaitulah ilmu nahwu. Fayakunul hukma al bayani wa ma ma'ahu la al muaddi. Maka adalah dia itu hukum ya, adalah dia itu menghukum atas bayan dan apa yang ada bersamanya. Bayan berarti apa? Ma'ani, bade, tidak atas yang dimaksudnya. Ini muadda di sini maknanya yang dimaksudnya. Wa yakunu musannifu qad ja'ala lahu manzilataini, dan adalah musannif sungguh menjadikan baginya dua kedudukan. Al-ula yang pertama manzilatur ruhi, kedudukan ruh, minal jismi daripada jisim. Wasaniyatu yang kedua manzilatul lubabi, kedudukan isi, minal qasri daripada kulit. Perumpamaannya wallahu a'lam bishawab.